wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kita banyak bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minat dulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya petunjuk hidayah, sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Ibu dan bapak sekalian, puasa kita ini kalau saya tidak salah hitung sudah pada hari yang ke-19. Insya Allah puasa kita nanti 29 hari kalau dihitung, dan insya Allah tidak ada beda antara kelompok yang berbeda. Hari rayanya insya Allah bersamaan. Karena itu mungkin kalau dihitung 10 hari lagi kita ini berpuasa. Puasa ini kalau kita pikir-pikir sebenarnya tidak berat. Apalagi kalau yang kita maksud puasa dalam puasa yang sangat sederhana ialah hanya sekedar meninggalkan makan, minum, lalu hubungan suami istri di siang hari. Itu sangat tidak sulit, tidak berat. Apalagi kita tidak bekerja pada jenis pekerjaan yang berat. Itu sebetulnya tidak berat. Apalagi puasa kita ini pendek. Hanya sekitar 12 jam. Kita tidak membayangkan kalau kaum muslimin yang ada di dekat kutub itu biasanya puasanya sampai 19 jam, sampai 20 jam. Itu mungkin terasa berat, tapi juga saya pernah mengalami itu juga tidak berat sebetulnya itu. Hanya kita bayangkan kok lama sekali, tidak berat. Hal yang berat itu kalau puasa kita tidak hanya kita maknai makan, minum, dan hubungan suami istri itu, ialah puasa yang benar-benar puasa. Yang puasa itu adalah mukmin, adalah iman, yang diseru ya ayyuhalladzina amanu, iman. Mempuasakan hawa nafsu, berjuang untuk menjauh dari ajakan hawa nafsu, itu yang berat. Menjauh dari ajakan hawa nafsu, itu yang berat. Beratnya itu di mana itu? Kok menjaga hawa nafsu itu, mempuasakan hawa nafsu itu kok berat? Bukan karena keras, tetapi kadang karena justru lembutnya itu. Justru lembut. Itu yang lalu jadi berat. Tidak terasa di hati bahwa itu salah. Berjuang dalam hal yang justru lembut itu kadang-kadang menjadi berat itu.
Misalnya bagaimana kita tidak ajib, tidak membanggakan diri sendiri. Misalnya kita ini kaya, pinter, kan? Merasa paling pinter, heran, takjub kepada diri sendiri. Aku ini kok iso ya? Ini sebetulnya keliru. Berjuang untuk tidak takjub kepada diri sendiri, merasa heran, merasa yang paling hebat itu kan. Itu bukan pekerjaan gampang. Karena apa? Karena ketika kita merasa ajib, merasa bangga, merasa heran, merasa pada diri sendiri itu nikmat. Riak misalnya, nah, kita riak, itu jangan dikira gampang, itu berat itu. Apalagi lalu kemudian hasud, ya. Menganggap dirinya yang hebat, dirinya yang bagus, lalu kok kemudian didahului oleh orang lain. Ada lalu kemudian orang lain merasa orang lain dianggap lebih hebat, lalu kemudian dengan kehebatan orang lain itu tahu-tahu sakit hati kita sakit. Itu yang berat itu di situ. Karena penyakit-penyakit seperti ini tidak kelihatan, orang lain tidak tahu. Yang merasa hanya dirinya sendiri, dan dirinya sendiri pun tidak merasa bahwa itu salah. Padahal itu adalah keliru. Nah, yang seperti ini ibu bapak sekalian, dan itu ada pada diri kita semua. Apalagi lalu ditambah dengan iri, gitu ya. Iri tatkala ada orang lain sukses, aku kok tidak sukses. Dengki, ya. Fitnah itu kan. Nah ini hal-hal seperti ini yang berjuang seperti ini yang memang berat. Kenapa? Seperti yang saya katakan berulang kali bahwa memang dalam diri manusia itu punya potensi, gitu ya. Punya peluang, punya kemungkinan untuk berbuat yang keliru. Karena kita ada unsur angin yang ada di dalam ini, lalu kemudian menumbuhkan nafsu raihan, nafsu yang tidak mau kelintasan, tidak mau didahului oleh orang lain. Kita harus merasa kita ini nikmat kalau kita itu paling depan. Nah ini ibu dan bapak-bapak sekalian, berjuang yang sebenarnya berjuang itu. Kalau berjuang hanya untuk mencari kekayaan, mencari pangkat, ini ya berat, tapi jauh lebih berat sebetulnya. Berjuang yang sebenarnya berjuang itu adalah berjuang untuk bagaimana memelihara iman yang ada di dalam. Iman yang ada di dalam dada ini. Yang itulah yang disebut dengan diri yang sebenar-benar diri. Kenapa disebut diri yang sebenar-benar diri? Itulah yang datang dari Allah. Agar kita tidak ajib, agar kita tidak riya, agar kita tidak tamak, agar kita tidak hasud, tidak iri, tidak dengki, tidak. Ini yang berat, perbuatan hati inilah ibu dan bapak sekalian, yang itu yang kita pelihara, yang kita rawat itu bukan hati orang lain,
tetapi hati yang ada pada diri kita sendiri ini. Nah, puasa ini sebetulnya adalah itu. Puasa itu sesungguhnya adalah membersihkan itu. Membersihkan sifat-sifat yang ada pada diri kita sendiri ini. Ini yang disebut adalah berjuang yang sebenar-benarnya berjuang. Karena apa? Karena ini hati kita ini tidak boleh, ibu dan bapak-bapak sekalian, menjadi kotor. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Kenapa beruntung ya orang yang mensucikan diri? Karena kita tatkala berjuang, perjuangan kita itu bukan untuk mengalahkan orang lain, tapi berjuang untuk mengalahkan apa yang ada pada diri sendiri ini. Agar ketika datang dari Allah itu suci, maka kita harus kembali dalam keadaan suci. Berjuang untuk menjadi tetap suci itulah. Itu yang berat. Kenapa lalu kemudian harus tetap suci? Karena Allah itu hanya menerima yang suci. Allah adalah maha suci. Yang lalu kemudian kalimat-kalimatnya kita jadikan sebagai ujian sebelum sholat itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah. Dan Allah hanya menerima yang suci-suci itu sebetulnya. Manakala hati kita itu tidak suci, hati kita sendiri itu kotor, itu lalu kemudian yang lalu tidak bisa diterima oleh Allah. Menjaga kesucian inilah ibu bapak sekalian sebagai pekerjaan yang berat, yang tidak bisa ditolong oleh orang lain. Bapaknya tidak bisa nolong istrinya, istrinya tidak bisa nolong suaminya, anak-anaknya juga tidak bisa kita tolong. Anaknya juga tidak bisa nolong bapaknya, ibunya ketika dalam pekerjaan menjaga hati dari penyakit hati ini. Ini yang sekali lagi ini adalah perjuangan yang berat. Dan itu menjaga hati itu adalah lewat ingat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Lewat ingat. Ingat itulah zikir sebetulnya. Ingat itu adalah zikir. Karena itu zikir itu sebetulnya perbuatan hati. Ingat itu perbuatan hati sebetulnya. Untuk agar kita itu terjaga dari hal-hal yang negatif itu, yang tidak disukai oleh Allah itu, maka lewat ingat dan sholat. Ingat itu zikir. Nah, karena pekerjaan hati ini juga tidak gampang, maka lalu kemudian kita ucapkan. Pekerjaan kolbi tapi lalu diikuti oleh qauli. Mengucapkan kalimat-kalimat tertentu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Zikir, ingat kepada Allah. Hanya kalau kita ucapkan, walaupun mengucap itu perlu untuk membantu agar kita ingat, kalau kita ucapkan lalu ganggu pekerjaan. Ketika kita lagi ngajar, kita nanti kalau yang berjualan
sedang berjualan lalu kemudian la ilaha illallah itu lalu kemudian menjadi tidak fokus. Tapi kalau itu pekerjaan hati ingatan kita ini, maka ketika kita sedang bekerja pun bisa tuh sebetulnya mengingat Allah dan mengingat Rasul itu, dan sholat. Maka dzakarus marobihi sholat, ingat dan sholat. Lah sholat itu apa? Sholat itu disebut doa, ya, tapi sebetulnya sholat itu sambung, Ibu Bapak sekalian. Menyambung apa? Menyambung antara ruhani kita, ruh yang dititipkan oleh Allah di dada kita itu dengan Allah dan Rasulnya, menyambung. Maka lalu orang juga bertanya, sholat itu apa? Sholat itu apa? Ada rukun sholat, ada rukun kolbi, ada rukun kauli, ada rukun fi'li, yang jumlahnya 13. Yang dulu saya aja Ibu Bapak mengingat 13 itu apa? Ternyata 13 itu seperti isi Al-Quran. Al-Quran itu dimulai dari surat Al-Fatihah, diakhiri surat An-Nas. Surat Al-Fatihah itu jumlahnya 7, surat An-Nas itu jumlahnya 6. An-Nas itu 6. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Al-Fatihah itu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanirrahim, dan seterusnya sampai walabdolin. Itu jumlahnya ada 7. Hanya ada orang berpendapat bismillah itu masuk Fatihah atau tidak itu. Nah, kita tidak perlu ikut debat-debat, kita baca saja di dalam Al-Quran itu, tulisan Al-Quran itu, bismillah itu di Al-Fatihah itu dikasih nomor 1. Hanya memang di surat-surat selain surat Al-Fatihah, bismillah itu tidak dikasih nomor. Nomor 1-nya surat Al-Baqarah itu ya alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin itu nomor 2. Bismillahnya ada tapi tidak dikasih nomor. Khusus di surat Al-Fatihah itu dimulai dengan bismillah. Nah, itu tadi kalau kita bicara rukun sholat, ada qauli, ada kolbi, kauli, fi'li. 13 sama dengan jumlah itu. Yang kolbi itu adalah niat dan tertib. Niat itu juga di hati. Tapi kalau lalu kemudian pekerjaan hati itu tidak kita ungkap, kita lalu kemudian tidak terasa, maka lalu kemudian diucap. Padahal sebetulnya itu pekerjaan hati. Lalu apakah keliru? Ya tidak, gitu kan. Tidak untuk membimbing hati ini agar mantap, gitu kan. Lalu kemudian yang terkait dengan qauli. Qauli itu apa? Takbiratul ikram, membaca surat Al-Fatihah. Lalu kemudian membaca sholawat, lalu tahiyat, lalu salam. Itu yang qauli. Ada lalu kemudian yang fi'li, yang perbuatan tubuh. Itu adalah berdiri tegak, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara sujud, lalu duduk tahiyat 6 itu. Itulah 13
13 itulah yang harus dilakukan ketika kita sholat itu. 2, 5, 6 itu 13 itu. Tapi sebenarnya dari sekian ini adalah yang sholat itu siapa? Itulah yang sholat itu, aku itu, iman itu, roh itu. Nah, balik-balik yang terkaitan adalah yang hati ini, yang itu lalu kemudian dengan sholat yang 5 kali sehari semalam itu hati kita lalu jadi bersih. Nah, ibu dan bapak-bapak sekalian, berjuang inilah sekali lagi yang sulit, yang lalu termasuk sholat ini adalah juga intinya sebetulnya inna sholata tanha anil fasya wal munkar, yang juga mencegah perbuatan keji. Keji mana? Yang ada di dalam dada ini loh sebetulnya. Yang di dalam dada ini harus kita rawat. Yang itu adalah merupakan perjuangan. Nah, kalau puasa itu dimaknai seperti itu, yang puasa itu adalah iman, mempuasakan hawa nafsu, gitu kan. Agar lalu hati kita ini tetap bersih, tetap suci, agar suatu saat bisa kembali, bisa wangsul, kita nanti bisa wangsul, bisa pulang, bisa mantuk, bisa kundur, bisa kembali, bisa inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, bisa sukses perjuangan kita. Tatkala kita pulang nanti disambut oleh Allah dan Rasulnya dengan kalimat yang indah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah kita disebut sukses dalam berjuang ini. Mudah-mudahan ibu dan bapak-bapak sekalian, kita semua ini tergolong orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses dalam berjuang kembali kepada Allah. Kita bisa diterima oleh Allah dan Rasul-Nya, dan perjuangan kita itu berat bukan karena kasar, tetapi justru karena lembut, dan begitu lembutnya kita sendiri kadang-kadang tidak merasakan bahwa kita berada dalam posisi yang tidak benar, merasa benar tapi ternyata tidak benar. Itulah merawat kebersihan, kesucian hati. Qad aflaha man tazakka pada karosma rabbihi fasholla itu. Mudah-mudahan yang sedikit, yang pendek di pagi hari ini bisa berhasil, bisa mengingatkan kita semua bahwa memang hidup kita ini sesungguhnya adalah perjuangan, dan perjuangan kemana? Perjuangan kembali kepada Allah, dan agar bisa kembali maka hati kita ini harus bersih, harus suci, karena Allah hanya menerima yang suci. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa lisultan. Allahumma tim lana bil Islam, Allahumma tim lana bil iman, Allahumma tim lana bil khair, Allahumma tim lana bil husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa thabatan qabla al maut wa rahmatan indal maghfiratan ba'dal maut. Allahumma win alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar.